Ojo korupsi, ibadahe saonoe. Iku lebih terjamin daripada nyolong, korupsi, maksiat, ibadahe koyo yo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ala Rasulillah wa ala man ittaba'al huda ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Alhamdulillah para jamaah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada subuh kali ini Allah masih melimpahkan nikmat, rahmat, hidayah, inayahnya pada kita semua, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama hadir bermuajahah dalam rangka meneladani ayat-ayat Allah. Sebelumnya, belumlah terlambat saya mengucapkan taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, setelah kita dibimbing oleh Allah beribadah di bulan suci Ramadan dengan segala kenikmatannya, kali ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan misi hidup kita beribadah kepada Allah dalam rangka meneladani ayat-ayat Allah. Pagi hari ini kita mengangkat tema tentang afdalul a'mal wa ahabbuha ilallahi ta'ala adaul faraidi. Amal ibadah yang paling utama dan paling dicintai Allah adalah menjalankan ibadah-ibadah fardu. Amalan ibadah yang paling utama, paling dicintai Allah adalah menjalankan ibadah-ibadah fardu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa hadhil faidatu sharihatun fi qaulillahi ta'ala fi hadzal hadis. Faedah ini jelas ada dalam firman Allah dalam hadis ini, yaitu dalam hadis qudsi. Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu alaihi. Tidaklah mendekatkan diri padaku hambaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dibanding apa yang sudah aku Allah fardukan kepadanya. Ini jelas hadisnya sahih menunjukkan ibadah yang paling dicintai, cara kita mendekatkan diri kepada Allah yang paling top adalah menyempurnakan ibadah-ibadah fardu. Jangan sampai terbalik, yang fardu sembrono, yang enggak fardu serius. Harus yang fardu dulu, yang top serius, baru kemudian yang nawafil, yang lain-lain. Waruwiya an Umar bin Khattab radhiyallahu an. Begitu juga diriwayatkan dari sahabat Umar bin Khattab
radhiyallahu anhu annahu qala, bahwa beliau pernah berkata, afdalul a'mali ada'u ma iftaradallahu wal wara'u amma harramallah wa sidqun niyati fima indallah. Kata Umar bin Khattab, amalan ibadah yang paling utama itu adalah menjalankan ibadah fardu yang sudah diwajibkan oleh Allah. Wal wara'u amma harramallah, dan bersikap warok, hati-hati dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Kalau warok itu jangankan yang haram, yang subhat-subhat aja dihindari, yang nggak jelas-jelas dihindari. Itu namanya sikap warok. Apalagi yang jelas-jelas haram, wong belum jelas gitu aja udah tidak berani. Dan itu termasuk afdolul ibadah. Sikap hati-hati, sikap warok seperti itu termasuk afdolul ibadah. Terus kata Umar bin Khattab, sidqun niyah, niat yang benar, ikhlas karena Allah, fima indallah, terhadap apa yang ada pada sisi Allah. Nah, ini juga ibadah batin. Seringkali kita itu keliru, salah, rugi di sini. Sudah kelihatan baik, ternyata riya, ternyata sum'ah, ternyata ingin selain Allah. Itu berbahaya sekali. Nanti fata morgana, nanti tidak ada nilainya, nanti menjadi sia-sia. Maka sebelum melakukan apapun ibadah kita, Bapak Ibu sekalian, mari kita berusaha ngoreksi hati. Sidqun niyah, niatnya benar. Kadang-kadang orang itu ibadahnya biasa-biasa, tapi sidqun niyahnya bagus. Malah itu yang diangkat menjadi waliullah, kekasih-kekasih Allah. Dan itu banyak contoh di masa lalu. Orang kita lihat biasa-biasa, tapi karena sidqun niyah, ternyata dia adalah kekasih-kekasihnya Allah. Ini perlu kita latih. Bagaimana caranya kita itu selalu sidqun niyah, niat kita itu benar, ikhlas karena Allah. Dalam bekerja, dalam beribadah, dalam bermuamalah, dalam apapun kalau sidqun niyah bernilai pahala. Wa an Umar bin Abdul Aziz, dan diriwayatkan dari sahabat Umar bin Abdul Aziz, annahu qala fi khutbatihi, bahwa beliau pernah menyatakan dalam khutbahnya, afdalul ibadati adaul faraid, amalan ibadah yang paling utama adalah menjalankan yang fardu-fardu. Wastinabul maharimi, dan menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Wadzalika anna Allah Ta'ala innama iftarada ala ibadihi hadhil faraid. Semua itu disebabkan karena sesungguhnya Allah itu mewajibkan pada hamba-hambanya fardu-fardu ini, amalan-amalan wajib ini. Tujuannya adalah liyuqarribahum indahu. Tujuannya adalah untuk mendekatkan hamba-hambanya di sisi Allah. Wa yujibu lahum ridwana wa rahmatuhu. Diwajibkan amalan-amalan ibadah itu supaya hamba-hambanya itu pasti mendapatkan ridhonya Allah, pasti mendapatkan rahmatnya Allah.
Wa a'dhamu faraidil badan allati tuqarribu ila Allah as-sholatu. Adapun fardu amalan ibadah fardu badan yang paling agung allati tuqarribu ilallah, yang bisa mendekatkan kepada Allah adalah as-sholah, adalah sholat. Makanya kalau kita mau upgrade diri, memperbaiki diri, mau mengangkat potensi derajat kita, pertama yang harus kita koreksi ya sholat. Kita seringkali ya sholat alhamdulillah mulai kecil, alhamdulillah, tetapi juga penting kita koreksi lagi sholat kita benar enggak, sholat kita udah meningkat enggak, sholat kita sudah khusyuk enggak, sholat kita itu sudah mampu enggak membentengi kita dari perbuatan keji dan mungkar. Nah itu yang harus terus kita koreksi terus, karena memang selalunya khusyuk itu bertingkat-tingkat. Paling tidak zahirnya kita tingkatkan ya. Kalau dulu ke masjid, kalau dulu gak jamaah, jadi jamaah. Kalau dulu ke masjid misalnya nunggu azan, nah ini kita coba tingkatkan. Misalnya 1/4 sebelum azan siap. Kalau dulu sudah 1/4, kita coba 1/2 jam sebelum sholat, nah, sudah siap datang ke masjid. Itu insya Allah itu namanya ibadah pakai rasa cinta, nggak sekedar menjalankan kewajiban. Nanti Allah juga akan pakai rasa. Seringkali kita itu sholat ibadah itu nggak pakai rasa, akhirnya asal-asalan. Asal sholat, asal puasa, asal zakat, asal tilawah, asal-asalan itu yang menyebabkan bapak ibu kita ini tidak ningkat-ningkat, pancet mulai cilik sampai tuwek, pancet, nggak ningkat-ningkat derajat kita itu di sisi Allah, karena kayak ibadah adat. Nah ini yang perlu kita garis bawahi, kita harus nyoba mulai sekarang, kita koreksi lagi diri kita sendiri ini untuk lebih dekat lagi kepada Allah, supaya nanti ibadah kita itu enggak ibadah kewajiban, tapi ibadah cinta, ibadah rasa, minimal supaya kita ngerasakan halawatul iman, manisnya iman, manisnya ibadah, manisnya menghamba pada Allah. Wah itu lain sekali rasanya. Orang lah ibadah karena cinta, karena merasakan manisnya iman, nikmatnya luar biasa. Tapi kadang kala kita tidak koreksi, ya ibadah kita, tapi hati nurani kita itu kering, kerontang, pancet, karena Allah tidak bersemayam, Allah tidak ada di hati kita, cuma kewajiban-kewajiban kering. Nah itu kurang menolong kita, sehingga contohnya buat mayoritas Indonesia itu mayoritas Muslim. Ini kalang kabut mulai dulu kecil sampai saya mau mati ini urusan korupsi tok. Kalau kata Gus Dur itu di zaman Pak Karno korupsi di bawah meja. Kalau zaman Pak Harto di atas meja. Zaman reformasi kita ini sak mejo-mejo nih dikorupsi. Saya meneliti itu apa itu orang kafir? Ya orang yang menyatakan dirinya iman. Lek perlu yo sholat, yo ngaji, yo poso, yo haji. Lek perlu umroh berkali-kali, malah sering seperti itu. Kenapa kok nyolong? Kok korupsi sampai menyengsarakan ratusan juta orang kayak gini? Karena ibadahnya nggak pakai rasa, nggak pakai cinta, ya sekedar menjalankan gitu. Maka kita harus mencoba para jamaah Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita itu meningkat ya, beribadah pakai rasa, pakai cinta.
Nah, ya termasuk saya harus belajar karena itu enggak gampang Bapak Ibu sekalian. Adzan nang masjid insya Allah ya lebih gampang. Lebih sulit lagi ya adzan ke masjid jamaah pakai rasa. Ya kagak pakai rasa ya kayak ketika sampean mau jadi pengantin itu loh. Kalau pakai rasa itepe sing ndek ditawakno. Lambene sing ndomble diciutno. Maro pipine sing tembem diapakno, wis dipermak pokoknya. Cek seneng calone kan gitu. Wong-wong cek seneng. Gak sekedar budal akad nikah, manten, walimah, gak ada adus, kempros, kan gak ada gitu. Wah dipilih yang terbaik, jas-jasan, wah sembarang pokoknya. Nah, ibadah pakai rasa itu begitu sebenarnya. Nah, itu yang sering kita lupakan. Mari kita coba ibadah pakai rasa. Ya dimulai dari sholat yang paling inti. Kata Allah itu mau ibadah itu suruh ambil perhiasannya. Ditafsirkan oleh Rasulullah dan para ulama, suruh pakaian yang paling bagus yang dia punya, yo wangi-wangian, yo jas-jasan, pakai baju yang paling bagus, merasa mau ketemu raja, ketemu Allah sang pencipta alam semesta. Nah, kalau begitu kan beda dengan orang yang nggak pakai rasa. Budalang masjid, sekade atus, wudu, ade wangi-wangi, celonoan jin, itu pun sampai kerowak-kerowak. Mariono pakai kaos, tulisannya di buri macam-macam, gak pakai rasa, pokoknya sholat. Ngono dengan PD-nya di shop terdepan. Aduh, saya ikut tunggu yuk kadang orang-orang zaman sekarang. Yo bagus, anak-anak muda itu semangat shop depan, selevisan pakai apa jenis kaos gitu di belakang imam, tapi nunjukkan bodohnya. Di shop depannya PD-nya bagus, tapi nunjukkan bodohnya. Lah enggak bodoh dia akan sungkan pakaian kayak gitu di bawah di belakang imam. Padahal nanti lah imam batal, belakang itu wajib gantikan imam. Terlalu pede, gak sopan lagi pada Allah. Walaupun ya sah-sah. Tapi itu tadi namanya ibadah mboten pakai rasa. Nggak pakai rasa yo. Ya nggak pakai rasa juga. Jangankan pahala diterima belum tentu oleh Allah. Jangankan bisa membentengi dari perbuatan keji dan mungkar. Diterima aja wallahu a'lam. Tapi masih untung masih sholat mek gitu toh. Nah kita sudah alhamdulillah oleh Allah dikasih rezeki ibadah sholat. Nah kita jangan puas dengan begitu. Kita harus tingkatkan pelan-pelan supaya meningkat. Dekat dengan Allah itu nggak jauh, terasa dekat, dan itu memang terasa. Kalau kita lagi dekat dengan Allah itu terasa. Wes sampean juga pasti juga ngalami lagi kondisi naik itu biasanya mandi. Saya itu 2 hari ya flu, ya sakit gigi, terus apalagi 3 pusing sampai masya Allah. Tadi malam itu sambil ngajar, saya berangkat ngajar tadi malam, saya doa ya Allah ya Syafi sembuh. Kali pilek untune sembuh, masya Allah. Karena terasa kayak lebih dekat ketika dikasih sakit itu. Karena masya Allah dikasih obat ini obat itu obat itu, tak sembuh-sembuh. Ya Allah Engkau maha penyembuh ya Allah ya Syafi, ya Allah gini mau ngajar. Lo langsung sembuh sampai sekarang sembuh. Masya Allah. Ini lagi mandi itu. Doa ngono langsung diterima oleh Allah.
Wong sejak 2 hari, 3 hari obat macam-macam ke dokter gak sembuh. Ini mau ngajar ya Allah. Hai, alhamdulillah karibi lagi. Dan sampai juga pasti kita semua merasa kapan kita jauh terasa dari Allah, kapan terasa kita dekat dengan Allah. Lek jauh dengan Allah rasanya ndelok nang langit ngene kaya wis cedhek. Gak adik ngangkat donga ngene gak adik. Rasanya Allah kayak menyatu dengan kita. Dan yang seperti itu dihasilkan dari ibadah pakai rasa. Ngajar pakai rasa begini, sholat pakai rasa, sodako pakai rasa, ibadah pakai rasa. Bukan hanya ngerasakan jalankan kewajiban, enggak, tapi pakai rasa. Allah yang manggil, Allah yang menciptakan saya, ngasih rezeki saya, kulit, belung dan segalanya ini hanya pemberian Allah. Masya Allah. Nah, itu pakai rasa namanya. Nanti kalau seperti itu, Masya Allah, Allah itu terasa dekat sekali dengan kita. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wasjud waqtarib, bersujudlah, waqtarib dan mendekatlah. Nah, ini menunjukkan ibadah yang paling utama ya sujud. Salat itu menunjukkan kedekatan hamba pada Allah yang paling dekat ketika sujud. Nah, itu harus pakai rasa supaya kita itu terasa nikmat dalam sujud, dalam sholat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam aqrabu ma yakunul abdu min rabbi wa huwa sajidun. Rasulullah SAW juga bersabda, kondisi yang paling dekat seorang hamba kepada Rabb-nya adalah kondisi ketika dia sedang sujud. Ya, kita manfaatkan Bapak Ibu sekalian ketika sujud, puas-puaskan, memohon perlindungan, memohon hidayah, minta apa saja ketika sujud, terutama sujud akhir, tapi bahasa Arab ya. Kalau nggak bisa bahasa Arab, ya boleh bahasa yang kita bisa dengan syarat di hati, jangan diucapkan. Karena kalau tidak pakai bahasa Arab diucapkan, sholatnya menjadi batal. Wa minal faraidi al-muqarribati ilallah ta'ala adlur ra'i. Dan termasuk amalan-amalan faraid, kewajiban yang mendekatkan kepada Allah Ta'ala adalah adlur ra'i, adalah adilnya sang pemimpin, fi ra'iyatihi, dalam kepemimpinannya. Sawaun kanat riayatan ammah, sama saja dalam kepemimpinan umum, kal hakim, seperti hakim atau presiden, raja, bupati, gubernur, RW, RT, lurah, au riayatan khosoh, atau kepemimpinan khusus, ka'adli ahadin nas fi ahlihi wa waladi, seperti adilnya salah seorang manusia kepada keluarganya dan anak-anak. Kepada keluarga pun harus adil. Misalnya punya istri 4, keluarganya 4 keluarga, ya harus adil. Punya istri 1, anaknya 20, ya harus adil. Dan memang benar Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kita jadi orang tua itu ada kecenderungan kepada anak yang satu, dan itu tidak benar. Anak sing cantik dimanja-manja terus, anak sing ganteng. Anak sing jembret, sing elek, sing wireng dikongkon nyingkir-nyingkir, lek perlu dibuat nang sampah. Wa na'udzubillahi min dzalik.
Ya memang kadang-kadang gitu, naluri manusia seneng yang ganteng, yang cantik, yang baik. Tapi orang itu anak kita, dalam kekuasaan kita, kita juga harus adil. Wa fit Tirmidzi Abi Sa'id Al-Khudri, dalam riwayat Imam Tirmidzi dari Abi Sa'id Al-Khudri dari Nabi SAW, beliau bersabda, Inna ahabbal ibadi ilallah yaumal qiyamah, sesungguhnya hamba-hamba Allah yang paling dicintai nanti pada hari kiamat, wa adnahum ilaihi majlisan, dan yang paling dekat kepada Allah tempatnya adalah imamun adilun, adalah seorang imam, pemimpin yang adil. Ya, kita jadi pemimpin apapun, termasuk pemimpin keluarga, ya kita harus berusaha adil supaya dapat ini, menjadi orang yang paling dekat pada Allah, nanti imam adil. Wa fi sahih Muslim, kalau lawannya adil itu zalim, Bapak Ibu ya sekalian. Imam yang paling jauh pada Allah ya imam yang zalim. Wa fi sahih Muslim, di sahih Muslim dari Abdullah bin Umar, anin Nabi, dari Nabi SAW, beliau pernah bersabda, Innal muqsitina indallah, sesungguhnya orang-orang yang adil di sisi Allah, ala manabirin min nurin ala yamini rahman, berada di mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya di dekat Allah yang Maha Rahman. Siapa itu? Alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma wallau, yaitu orang-orang yang adil dalam hukumnya, dalam keluarganya, dan dalam orang yang menjadi tanggung jawabnya, termasuk bos ya, termasuk majikan, direktur, punya bawahan, kepala sekolah, kiai, punya pesantren pada santrinya. Nah, itu semuanya kalau adil akan menjadi orang yang paling dekat kepada Allah nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wa min ada'il faraid tarkul ma'asi. Nah, termasuk menjalankan yang fardu itu adalah meninggalkan maksiat. Bukan saja ibadah, tapi meninggalkan maksiat. Tidak mengerjakan maksiat itu termasuk menjalankan fardu. Lianna Allah Ta'ala iftaradu ala ibadi tarka al-ma'asi, karena sesungguhnya Allah Ta'ala mewajibkan hamba-hambanya meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Itu termasuk ibadah fardu itu. Maksiat suruh jauhi, gak boleh mendekat. Wa akhbara subhanahu anna man ta'adda huddahu wartakaba ma'asihi, dan Allah mengabarkan subhanahu wa ta'ala bahwa orang yang menerjang batasan Allah dan orang yang melakukan maksiat pada Allah, kana mustahiqon lil iqab al alim fid dunya wal akhirah, maka dia berhak untuk mendapatkan hukuman yang berat di dunia dan akhirat. Nah kan, memang berhak dapat azab. Maka ya mendingan kita jangan maksiat supaya nggak berhak dapat azab. Sekuat apapun, sehebat apapun, kayak Israel, kayak Trump yang ada sekarang ini, koyok kuat-kuato, itu menuju kehancuran, menuju penyesalan, menuju penderitaan abadi.
Kalau Allah sudah balas, siapa yang bisa menghentikan? Dan Allah balasnya wis kadang-kadang nggak diduga-duga. Kadang-kadang moro gedung gini diamblesno. Ketujuh tingkatan di bawah bumi, blek diuruk, bles hilang selama-lamanya sudah. Dan itu banyak contoh seperti itu. Kadang dengan angin topan, kadang dengan kebakaran, kadang dengan banjir, kadang dengan wabah. Semuanya bisa jadi tentara Allah. Dan itu semua bisa baca. Tapi dasar manusia sombong, suka lupa. Diingatkan lupa lagi, diingatkan lupa lagi. Kalau lagi kaya, lagi sehat, lagi terkenal, lagi kuat, cepat sombongnya. Padahal kita lihat dibanding alam semesta ini gak sak titik. Bumi ini lah dibanding alam semesta, gak nampak. Apalagi kita hanya manusia. Itu kadang kita lagi sehat, nggak sakit-sakit titik ya disyukuri. Supaya kita ngerasa sebagai manusia, nggak ada apa-apanya, nggak ada kekuatan apapun. Nah, kadang-kadang nggak diazab oleh Allah itu ya nunggu tobatnya, nunggu sadarnya. Tapi nggak sadar-sadar, biasanya di puncak kejayaan itulah kemudian oleh Allah diazab sehingga nggak bisa balik kayak Korun, kayak Fir'aun. Di puncak kejayaan, puncak kekuatan, puncak kesehatan, puncak kekayaan, puncak kekuasaan langsung didelapkan di Laut Merah, didelapkan dalam bumi. Dan semua tahu manusia itu. Tapi ya sering diulang-ulang lagi. Perilaku maksiat seperti itu, na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah dari semua kemaksiatan supaya enggak diazab oleh Allah. Wa bihadza yakunu tarkul ma'asi min hadhihi nahya dakhilan tahta umi qouli ta'ala. Oleh karena itu meninggalkan maksiat dalam hal ini masuk dalam umumnya firman Allah Ta'ala, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtu alaihi. Allah berfirman, dan tidaklah mendekatkan diri padaku hambaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dibanding apa yang sudah saya fardukan, saya wajibkan. Bal dukhulu faraidi tarkil ma'asi muqaddamun ala dukhuli faraidi ta'ah. Bahkan masuknya fardu, kewajiban meninggalkan maksiat lebih didahulukan muqaddam ala dukhuli faraidi ta'at dibanding masuknya fardu ta'at. Jadi lebih wajib kita meninggalkan maksiat dulu daripada kita taat dulu. Jangan ada istilah STMJ, sholat apa? Sholat terus maksiat jalan. Jangan ada itu, menyesatkan itu. STMJ, sholat terus maksiat jalan. Wah, itu gak sesuai konsepnya Allah. Keliru itu jelas. Ya berarti yang konsep yang dikasih Allah adalah tinggalkan maksiat sekuat-kuatnya, setop-topnya. Jalankan taat semampunya. Luma lagi itu. Kalau taat semampunya. Kalau maksiat harus mampu. Begitu konsepnya Allah. Gak boleh enggak. Harus bisa. Sampai nangis-nangis, sampai kayak apun, sampai istilahnya gemetar-gemetar saking pinginnya. Kenapa? Karena ditelok di samping ranjang di hotel ini ono wanita cantik umur 19. Sampai suruh nikmati gratis.
Pingin nggak Pak? Kira-kira pingin nggak? Yo gak normal, sampai nggak pingin. Pasti pingin, kayak Yusuf gitu. Tapi walaupun sampai kepinginnya itu sampai gemetar, tinggalkan Melayu. Karena itu haram. Walaupun kita ngiler-ngiler. Dan ini saya cerita ini ternyata nyata. Hakim Pak Harto yang di Jamaah Al-Huda Sidosermoyo cerita ketika dia tugas Surabaya, tugas di Medan, tugas di Sulawesi. Setiap tugas ke tempat-tempat itu wis disiapkan hotelnya dan perempuannya. Karena beliau alhamdulillah orang baik, rajin ngaji. Alhamdulillah ditolong Allah, dia selalu membawa istrinya. Sehingga akhirnya selamat, nggak kejebak wanita-wanita itu. Ada namanya jamaah di Gubeng Pak Ibu, dia agen fotokopi SAP Indonesia Timur. Setiap ke Indonesia Timur, ke NTT, kemanapun, ya disediakan hotel, disediakan wanita. Suatu ketika dia masuk hotel, sudah langsung ada wanita telanjang di situ suruh melayani. Gimana Pak Ibu dan? Saya langsung lari keluar Ustaz. Alhamdulillah. Ini rajin ngaji, nulis apapun yang saya katakan. Sampai sekarang wis 30 tahun ngaji ke saya rutin di musolanya itu. Saya bilang sama dia, itulah bonus sampean dulu waktu dikasih hadiah wanita telanjang di depan mata, nggak ada orang, jauh dari anak istri, jauh dari tetangga orang Surabaya. Akhirnya bonusnya sampean dikasih seneng ngaji, seneng ibadah, seneng dakwah, itu bonusnya. Coba sampean mau waktu itu. Karena nggak ada istri, nggak ada anak, nggak ada tetangga, nggak ada orang tahu, insya Allah sampean nggak akan mampu ngaji, nggak akan mampu ibadah sampean itu. Saya bilang begitu, dan memang begitu realnya. Pasti kasih bonus oleh Allah. Sejauh mana pengorbanan kita. Semakin kita berkorban dalam beribadah, dalam mendekat kepada Allah, Allah pasti akan mengasih bonus. Dan bonus besar enggaknya bonusnya itu ya bergantung dari pengorbanan kita. Kenapa sih Rasulullah itu diangkat Sayyidul Anbiya wal Mursalin? Ya sampai lihat perjuangannya, pengorbanannya, pol-polan sudah, nggak ada yang disisakan untuk dirinya. Diangkat setinggi-tingginya dunia akhirat oleh Allah. Nah kita kalau ingin diangkat derajat kita ya harus siap berkorban untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, maka ibadah sebenarnya yang utama ya ninggalkan maksiat itu dulu. Ninggalkan maksiat. Ojo gaya-gayaan, tahajud, ngaji, poso, umroh bolak-balik, ben wulan, tapi korupsi terus. Keliru Mbak, keliru Pak, Bu. Ojo korupsi, ibadahi saonoe, iku lebih terjamin daripada nyolong, korupsi, maksiat, ibadahi koyo yo. Ya nunjukkan bodohnya kita, kurang ngajinya kalau seperti itu. Ibadah paling utama ninggalkan maksiat dulu. Pokoknya ada maksiat-maksiat walaupun istilahnya itu kemelecer, puingin, duit di meja, kita ada cuma berdua, ada 500 triliun. Wah, ngomong aja sing akeh pisan. 500 triliun, nggak ada wong ro, itu bisa kita ambil karena wong ro. Tapi Allah ro lah, itu masalahnya. Ya jangan diambil walaupun 500 triliun. 1000 triliun nek halal yo ambil gitu. 1000 rupiah pun jangan diambil. Lah itu namanya ibadah paling utama. Itu namanya ibadah yang
yang paling utama sebelum ibadah-ibadah yang lain. Seringkali kan terbalik Bapak Ibu sekalian, terutama ya saudara kita Muslim Indonesia ini harusnya menjadi yang terbaik di seluruh dunia karena Muslim. Tapi lihat sekarang, sampai sekarang ini kan masih seperti ini, masih berkutat di urusan korupsi terus di semua lini. Padahal itu jelek sekali. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, di sini dinyatakan termasuk ibadah yang paling utama sebelum ibadah-ibadah taat adalah meninggalkan maksiat-maksiat. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Kalau saya perintahkan kalian dengan satu perintah, maka lakukanlah semampu kalian. Wa idza nahaitukum an syai'in fala taqrabuhu. Jikalau saya melarang kalian semua sesuatu, jangan sampai kalian dekati. Nah, kan? Beda kan? Kalau diperintah suruh jalankan semampunya. Perintah semampunya. Mampu fardu tok ya fardu tok, gak adik sunnah, gak apa-apa. Mampu sodako 50.000 monggo, 50 juta silahkan, 50 miliar monggo. Tapi kalau udah maksiat, bukan semampu kalian, bukan jangan lakukan, jangan dekati. Mendekat aja gak boleh. Nah, itu menunjukkan bahwa meninggalkan maksiat itu amalan ibadah pertama dan paling utama sebelum ibadah-ibadah taat. Ya, harus kita latih, mari kita latih. Dan itu sudah pasti menguntungkan kalau kita nurut tuntunan Rasul itu. Wa qad dhahaba Ibnu Rajab fi syarhi li hadzal hadis. Dan sungguh Ibnu Rajab pernah menjelaskan dalam syarah hadis ini, ila anna jami'al ma'asi muharibatun lillah. Kata Ibnu Rajab bahwa semua kemaksiatan itu sama dengan memerangi Allah. Na'udzubillah. Wa nuqila anil Hasan bin Adam, dan diriwayatkan dari Hasan bin Adam, beliau menyatakan, halaka bi muharibatillahi min tokoh. Pertanyaannya, apakah kamu mampu memerangi Allah? Lah kan, pertanyaannya pas. Maksiat itu sama dengan memerangi Allah. Nah, ditanya apakah kita mampu memerangi Allah? Jawabannya sudah pasti tidak mampu. Fa inna man asallaha faqad harabahu. Karena sesungguhnya orang maksiat pada Allah itu sungguh dia telah memerangi Allah. Lakin kullama kana dzambu akbah kanat al muharibatu lillahi asyad. Tetapi setiap kali dosa itu lebih besar, maka berarti memerangi Allah lebih dahsyat. Walihada sama Allah Ta'ala aklatar riba. Oleh karena itu, maka Allah menamakan orang yang makan riba, praktek riba, wa quta'it thariq, pembegal, perampok, muharibaini lillah. Allah menyatakan dua-duanya itu adalah orang yang memerangi Allah Ta'ala wa rasulihi, dan memerangi Rasulnya, li'adhami dzulmihim libadi, karena besarnya kedzaliman mereka kepada hamba-hambanya Allah, wasaihim bil fasad fi biladi, dan karena mereka itu berbuat kerusakan di negerinya Allah. Nah, inilah para jamaah sekalian, gak main-main berarti pengaruh dari maksiat itu.
Karena maknanya itu perang dengan Allah. Ya mana bisa kita perang dengan Allah? Kita diciptakan Allah, di buminya Allah, hidup ya dihidupkan Allah, rizki ya dikasih Allah. Kalau mau mencelakakan kita ya gak perlu kata-kata, habis gitu aja kita. Makanya mari kita niat ya Bapak Ibu sekalian. Memang kita manusia gak mungkin lepas dari salah dan dosa, tapi harus niat di hati ya Allah, dan berdoa pada Allah dijauhkan dari maksiat, dijauhkan dari yang salah-salah, supaya kita itu tidak dihukum oleh Allah. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini dapat ilmu banyak lagi dari Allah, dari Rasulullah SAW. Mari kita teladani bersama-sama, dan mari kita awali dari diri kita sendiri. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang sukses, menjadi orang-orang yang beruntung, menjadi orang-orang yang selamat dunia dan akhirat. Bapak Ibu sekalian, saudara kita yang sodako pada hari ini mohon untuk didoakan bersama-sama. Ya, ada anandanya, namanya Mbak Aida Alia Hamidah, sedang mau ikut ujian SNBT. Apa Mas Satur SNBT itu? Oh, perguruan tinggi. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau diberikan kelancaran, diberikan kelulusan. Juga untuk Ibu Haja Mahmudah hall ketiga, mudah-mudahan beliau diterima semua amal baiknya, diampuni segala dosa dan salahnya. Mudah-mudahan beliau ditempatkan di surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma inna zalamna zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min 'indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la hamman wala hamman illa farajtah wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirah laka fiha ridha wa lana fiha shalah illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, yang benar itu semua dari Allah. Mari kita teladani bersama-sama. Ada salah kurangnya dari saya pribadi, mohon maaf sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan doa kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.